Alhamdulillah. Sekarang setelah berhenti dari pekerjaan itu, apa kegiatan Mbak Nurie sekarang di rumah gitu? Di rumah atau bagaimana, tuh punya bisnis atau bagaimana? Ya, sekarang aku ada beberapa bisnis, soalnya aku kan udah nggak kerja lagi, jadi puter otak dong, gimana cara menghasilkan uang di rumah tanpa aku harus keluar rumah. Jadi aku kerja di rumah, aku bisa menghasilkan uang dan menjaga rumah aku sendiri, menjaga suami, anak kan karena udah ada rumah sendiri. Jadi aku puter otak, aku gimana caranya menghasilkan uang. Oh iya, aku kan dulu di sini juga art, kerja rumahan. Aku juga bisa dong bawa orang ke sini dan ngasih kerjaan. Secara aku udah tahu banyak agensi di sini yang mau diajak kerja sama aku. Terus aku ya nawarin lah, kamu mau kerja nggak di sini. Terus aku terbangin ke sini, aku proses terbang dari berangkatnya, terus sampai jobnya, terus sampai tempat tinggalnya udah aku pikirin semua. Sekarang banyak agensi, aku lihat sekarang banyak permasalahan di Turki, agensi nakal yang cuma nerbangin orang, minta duit mereka tanpa diurusin mereka. Iya benar. Karena mereka terlantar di sini. Saya di sini nerbangin mereka, tapi saya udah tahu di Turki itu seperti apa, majikannya seperti apa. Aku nggak sembarangan bawa orang terus di sini ditelantarin, nggak lihat skillnya seperti apa. Nah, aku kalau bawa anak ke sini, lihat kualitas anak tersebut. Kalau anaknya kurang berkualitas, saya juga nggak mau nerbangin. Oh iya benar. Iya, jadi nggak asal, oh ya aku ada duit, saya mau terbang, terus saya terima duitnya, diterbangin, nggak tahu kualitas anak seperti apa. Kalau aku nggak, aku terima duitnya, aku harus bertanggung jawab sampai anak ini stay-nya, jobnya, majikannya seperti apa. Alhamdulillah aku nerbangin mungkin udah ada 20 anak kali ya. Tapi mereka udah aku anggap kayak keluarga sendiri. Aku sering undang mereka ke sini karena aku ada 2 rumah, satunya lagi memang aku pakai khusus buat anak-anak yang aku terbangin. Aku urus ikametnya juga, aku urus jobnya juga. Aku nggak pernah ngasih anak dengan job 500, 300 underpay. Karena aku ngerasa aku gajiku gede mas, aku ngasih anak gaji 500, 400. Karena itu bukan standar. Mereka agen yang dari Indonesia terbang ke Turki ngasih job $300, 400, 300. Aku nggak ngasih segitu karena aku tahu standar di Turki itu bukan segitu. Pertama tahun 2016 saya di sini itu standar orang Indonesia $800. Kenapa sekarang orang Indonesia dikasih 300? Karena ulah agen-agen nakal, asal berangkatnya ngasih sembarangan majikan. Kalau aku nggak, jadi lebih selektif ngambil anak, lebih selektif ngasih job, lebih selektif ngambil berapa gajinya. Itu orang kita terbangin, harapan mereka kan kepengen gaji gede, ya, pulang dapat uang. Iya betul. Tapi kenyataannya sekarang karena banyak agen nakal, mereka diterbangin, mereka banyak keluar biaya banyak, pulang nggak bawa hasil. Betul. Ya. Ya gitu. masih mending dapat pekerjaan kan, kebanyakannya sekarang dijanjiin sampai ke sini ikamet nggak jadi, kerjaan pun nggak jadi. Gitu. Iya. Akhirnya kan tolonglah begitu ya, kan. Ya sekarang kayak gitu banyak kasusnya seperti itu. Tapi memang sebelumnya bikin ikamet di sini resident permit ya, buat izin tinggal di sini lebih mudah daripada tahun sekarang ya. Sebelumnya itu bikin ikamet di sini itu lebih mudah ya. Karena mungkin 99% pengajuan ikamet itu bakalan di-accept, di-approve. Tapi sekarang tahun 2022 mulai Januari start untuk pembuatan ikamet untuk turis hampir 99% ditolak. Karena sekarang Turki lagi ada pengurangan untuk turis yang mau stay di Turki kayaknya gitu. Terus ya setiap ada anak yang mau ke sini sekarang banyak resiko. Dulu karena masih gampang bikin ikamet, jadi oh ya ikamet pasti jadi dan aman di sini. Tapi sekarang ada anak yang mau terbang ke sini, saya udah kasih tahu pahitnya. Mau terbang ke sini sekarang ikamet lagi susah, mungkin ada kemungkinan ikamet nggak jadi, nanti kan bisa kacak gitu. Jadi masih ada pilihan buat mereka. Jangan ke sini atau kalau mau ke sini tapi kan udah tahu pahitnya, atau cari negara lain yang lebih aman gitu.
Dan itu seharusnya selalu dikatakan atau diberitahukan oleh para agensi yang ingin merekrut tentunya orang-orang Indonesia untuk datang ke Turki. Dan kebanyakannya yang terjadi sekarang ini nggak peduli ya, yang penting karena itu aja. karena izin dari Indonesia yang asal terbangin itu mereka nggak tahu ikamet, even dia mereka itu nggak tahu ikamet bikinnya di mana. Kan iya, mereka di Indonesia, stay di Indonesia, apa mereka tahu tentang ikamet di Turki? Kan nggak tahu. Mereka taunya di sini kirim ke orang, mereka nggak tahu sistem izin tinggal di sini. Udah kan banyak orang terlantar, dia mungkin dia orang agen Indonesia, ada yang bilangin sekarang orang mau stay di Turki harus bikin ikamet, mereka nggak tahu channelnya, jadi asal sembarang orang. Iya, kalau aku di sini, aku yang terbangin, aku yang ngurus tiketnya, aku yang mereka tempatin di rumah aku, ikametnya aku yang ngurus sendiri. Iya, jadi aku kerja nggak kesana nggak, semua semuanya aku proses sendiri. Kenapa aku tahu? Karena ya dari belajar, karena aku dulu juga seperti itu, karena dari pengalaman yang membuat aku sekarang bisa bekerja seperti ini. Benar. Ya. Nah, jadi selama pekerjaan begini, bagaimana reaksi atau tanggapan suami atau keluarga? Karena ini riskan ya sebetulnya ya. Apalagi masalah dengan pemberitaan di luar yang tentang agensi, tentang ART ataupun itu yang kurang bagus gitu. Bagaimana tanggapan suami dengan proses atau dengan job barunya dirimu gitu? Bagaimana reaksi dari suami? Mesela bu kızlar buraya geldi ya, iş çalış istiyor. Nasıl biz bilet vereceğim, sonra sen alacağım, bıraktım ev, iş de vereceğim, ikamet de vereceğim. Yani mesela bunu resmi yoldan yapmayan çok insan var. Yani biz de hani elimizden biz de hani eğer insanları kandırsaydık, insanları kandırıp getirip burada sömürseydik, hani insanları umutlarıyla şeyleriyle oynasaydı bir sıkıntı olurdu. Normalde bizim getirdiğimiz hani isteyen gelen arkadaşlar var. O da hanım aracılığıyla uğraşıyor zaten bize. Bize söyledikleri şöyle, yani biz gelmek istiyoruz, çalışmak istiyoruz ama çalışmak istiyorsanız özellikle İngilizce çok iyi bilmelisiniz. Burada özellikle bakıcılık üzerine zaten bizim şey. Hani buraya geldiklerinde, gelmek istediklerinde tabii ki biraz sıkıntılar oluyor. Nasıl? Buradan getirecek kişi çalışma izni çıkarıyoruz. Yani bunlara çalışma izni çıkartmak zorundayız. Şimdi yoksa kaçak durumda kalacaklar. Hem devlet bırakmıyor bu şekilde. Hem de şey yani mesela patron da istemiyor. Çünkü patron da istemiyor. Şöyle diyor ki ben her şeyini zaten geldiğinde ben çalıştığına dair zaten oradan gönderdiğimizde her şey, pasaportunu, işte çalışma izni, oturma izni, ilk geldiğinde mesela sıkıntı yaşamasın diye biz eve yerleştiriyoruz, yani bunlara ev tahsis ediyoruz bir ay boyunca. Ondan sonra işte ikametgahı, oturma izni, çalışma izni, maaşları tabii ki güzel olacak bir şekilde. Yani şu an çalıştığımız bir ajans da var tabii ki. Bizim de yani katkımız var. Tabii ki ajans da bunu çalışma izni falan her şeyi çıkarıyor. Ama yani şöyle insanları hiçbir şekilde kandırmıyoruz yani. Kimseden hani fazla bir şey talep etmiyoruz, farklı bir şey talep etmiyoruz ki elimizden geldiği kadar da ekstradan yardımcı oluyoruz. Yani bunun oradan gelmesi olsun, burada çalışması olsun, yani her şeyine odaklanıyoruz. Sonuçta o da karşıdaki gelen de insandır. Yani vicdan olarak ben rahat etmem. Yani vicdan olarak ben rahat etmem. Niye rahat etmem? Çünkü bu kızı kandırırsak, getirirsek buraya, o kızın veya gelen kişinin fark etmiyor, hangisi erkek kız fark etmiyor, umutlarıyla oynamaz. Yani umutlarıyla oynarsak çok güzel olmaz yani. Onun da bir beklentisi var tabii ki. Geçim mecbur, alacağı ücret, ailesini geçindirecek. Tabii ki buraya çalışmak amaçlıyla geliyorlar. Bu şekilde yani. Bunların her şeyini çıkarıyoruz. Nasıl yani? Birinci isteğimiz şu. Ne? Hani İngilizce seviyesi çok iyi olsun. Çünkü gelip bakıcılık yapacak ya mesela. Karşı tarafta istediğinde bunun çalışma izni, oturma izni, her şeyini soruyoruz. Mesela var mı, oturacak mı, nasıl olacak? Bunlar da diyor ki benim bakıcılık istediğim insanlar İngilizcesi iyi bilsin, çocuğumun eğitimini iyi bilsin, referanslı olsun, okumuş olsun. Bu şekilde kabul ediyoruz. Ama bizde her insan gibi, bazı insanlar gibi çok da var. Yani onlar da kendilerini biliyor. Onlar da kendilerini biliyor. Kandırmıyoruz kimseyi. Hani yanlış bir şey çıksa, hata bir şey olsa yine biz her şeyini karşılıyoruz, bir şekilde tedarik ediyoruz.
Gitmesi gerekiyorsa gönderiyorsun. Yani bir şekilde karşılıyoruz her şeyini. Niye? Mağdur etmiyoruz. Mağdur etmediğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden yani bir şekilde sıkıntı yaşatmıyoruz. Sen Evet. anlat, ben cevabını vereyim. Sen de yaşamışsındır burada. Geldiğinde neler görmüşsündür, neler yaşamışsındır. İlla ki yani bu kaç yıldır sen buradasın? Ya 11 yıl kalau oldu değil misalkan mi? mau kerja nggak bener mah ya teh, soalnya banyak banget yang nge-DM minta kerjaan ya. Kalau misalkan nggak bener mah asal terbangin aja. Tapi di sini satu, aku nggak terima cowok, nggak nerbangin cowok karena aku tahu di sini di Turki untuk orang Turkinya aja kerjaan susah, apalagi untuk yabancı, untuk foreigner. Harusnya gitu Nah nih, itu, peringatan buat agensi. sebenarnya banyak banget yang nge-DM aku minta kerja ke Turki. Aku bilang di Turki itu standarnya lebih rendah daripada di Indonesia. Di Indonesia kerja di pabrik gaji 5 juta teh. Di sini gaji restoran 2 juta setengah 3 juta. Mau ngapain jauh-jauh dengan biaya 40 juta, 30 juta ngasih ke agensi. Lebih baik buat usaha di rumah daripada untuk biaya di sini dengan gaji 3 juta. Kenapa saya berani terbangin cewek? Karena di sini kerjaan art untuk wanita lebih menjanjikan daripada untuk pria. Di sini gaji 3.000, 4.000 tele. Sedangkan untuk art rumahan nggak bisa dipandang sebelah mata karena job kita dengan gaji dolar minimal $800, $700. Duit Indo udah berapa kan? Jadi saya berani terbangin art untuk kerja di Turki dengan catatan good quality. Oh ya benar. English good. Ya, gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa dijawab ya. Dan pertama untuk para agensi, tidak semudah itu mengirimkan orang-orang untuk bekerja ke Turki. Dan yang kedua, untuk kalian yang memang pengen bekerja ke Turki, jangan terlalu tinggi mimpinya, tapi harus lihat koreksi dulu sejauh apa kualitas kamu gitu. Jadi istilahnya orang akan mengambil tentunya melihat kualitas dong. Nggak mungkin orang butuh seseorang itu yang tidak berkualitas. Jadi jangan bermimpi pengen gaji gede dulu, tapi kualitas Anda di bawah standar gitu kan. Iya ya? benar. Sekarang pengen banget kerja ke sini. Saya ada modal, saya berani berangkat. Tapi di sini nanti dia nangis teh karena apa? Mungkin nggak bisa komunikasi sama majikan. Akhirnya majikan marah dikeluarin, nanti next cari majikan susah lagi. Akhirnya kan jadi beban buat dia sendiri gitu. Jadi ya yang kalau misalkan benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, saya saranin lebih baik ke Singapura atau ke Hong Kong. Karena saya juga dulu ex Hong Kong. Di sana aku belajar bahasa Inggris di sana. Alhamdulillah aku dapat majikan waktu di Hong Kong itu English teacher. Jadi itu yang latih aku buat komunikasi setiap hari. Dan sekarang hasilnya aku bisa kerja di Turki dengan skill bahasa Inggris dengan gaji gede. Karena aku juga waktu itu pertama masuk ke Turki teh aku minta gaji 1.000. Sedangkan agen aku dulu waktu yang nerbain ke sini itu agen Rusia. Dia marah sama aku. Arum, kenapa kamu minta gaji 1.000? Standar orang Indonesia itu 800 di sini. Katanya, what is the difference between me and Philippine? Why you give me the Philippine big salary and me you wanna me get a $600 US, but my English is not different with the Philippine people. Terus tapi alhamdulillah aku dapat gaji 1.000. Nah, Bagaimana kualitas? iya. Dan Majikan lihat dong. Gimana kita ngobrol, gimana pengalaman kita. Sekarang aku kerja 6 tahun di Hong Kong kan udah menurut majikan mungkin udah cukup lah pengalaman kerja. udah punya jam Ya, terbang gitu. ya makanya saya ngajuin gaji 1.000, alhamdulillah saya dapat. Nah, jadi itulah pengalaman yang dibagikan oleh Mbak Nurie. Jadi dia itu benar-benar berkualitas dan ingin berbagi dengan kalian semuanya. Karena apa? Harus seperti inilah kalau pengen berhasil, dan seperti inilah kalau yang pengen gaji gede gitu kan. Nah, sekarang dengan banyaknya sekali yang agensi-agensi abal-abal dan banyak sekali para korban, apa nih yang ingin disampaikan oleh Mbak Nurie kepada teman-teman lain yang ada di Indonesia maupun yang sudah berada di Turki? Untuk yang belum terbang ke Turki, kalian lebih smart buat cari informasi sebelum kalian terbang. Ditawarin gaji sekian, lebih baik kalian cari informasi yang detail tentang seperti apa sih negara Turki, berapa sih standar di sana, gimana sih kehidupan di sana. Itu yang pertama. Jangan asal ada tawaran job luar negeri, bisa intinya ke luar negeri tapi nggak taunya udah terbang ke luar negeri tidak sesuai dengan harapan, kan pahit. Nah, untuk yang udah di sini
sebaiknya kalau misalkan satu untuk yang kayak kacak bahasa kurang, lebih baik pulang, karena di sini memang job itu susah kalau misalkan udah nggak ada bahasa Inggrisnya. Lebih baik disaranin pulang ke Indonesia, mending untuk cari pengalaman ke negara Singapura atau negara yang melatih bahasa Inggris, tapi kebanyakan lebih ke Singapura. Ya. Jadi itulah pesan-pesan dari Mbak Nuria juga dengan suaminya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat tentunya. Ambillah hal-hal yang baik dari kami semua dan yang disampaikan oleh Mbak Nuria juga suaminya. Dan tentunya hal-hal yang tidak baiknya tidak usah diikutin. Dan tentunya jangan lupa tolong ditonton sampai selesai video ini biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa nanti follow juga Nuria, karena beliau itu juga seorang seorang cookie yang baik banget, yang enak banget. Dan jangan lupa warungnya? Warung Warteg Nuria di Instagram. Nah, Warteg Nuria. Aneh lagi warteg soalnya soalnya aku asli dari Tegal, aku orang Ngapak. Bapakku orang Tegal, mamaku orang Brebes, jadi campuran sama-sama Ngapak. Jadi aku bener-bener warung Tegal. Warung Tegal. Duh, mantep banget. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semuanya bisa secara online ataupun datang ke rumah nggak? Iya, kalau datang ke rumah belum, soalnya insya Allah mungkin kalau ada rezeki kepengen buka cepet-cepet buka restoran. Sekarang lagi cari mangsa pasar dulu, biar mereka tahu masakan aku seperti apa. Jadi nanti pas opening itu mereka udah datang sendiri tanpa kita diundang. Iya benar. Itu. Amin. Semoga kita doakan dan kita tunggu restoran yang akan baru dibukanya. Tadi udah diamin-aminin terus sama suaminya, insya Allah. Menunggu hari H kayaknya. Jadi kita berdoa semoga Mbak Nuria juga tasyukuri derem mudah-mudahan juga terima kasih banyak buat Teh Sarisara, keluarga yang samawa yang selalu amin, menjadi inspirasi untuk kita semuanya, dan sukses terus dan menjadi inspirasi kita semuanya. Dan jangan kemana-mana untuk kalian semuanya, ikutin terus kelanjutan dari video-video TST kedepannya. Bye-bye.